Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putra Nisa Pulungan dengan NPM 2551142. Di sini aku akan membahas tentang analisis konstitusi Korea Selatan berdasarkan teori-teori kenegaraannya. Jadi saya akan membahas konstitusi Korea Selatan dilihat dari teori-teori kenegaraan Korea Selatan. Karena dulunya itu sempat lama di bawah pemerintahan otoriter, tapi kemudian berubah nih jadi negara demokrasi. Terutama setelah perubahan konstitusi tahun 1987. Konstitusi ini pertama kali dibuat tahun 1948 dan terakhir di amandemen tahun 1987. Amandemen ini jadi titik penting nih karena mengubah sistem pemerintahan menjadi demokratis dan membuka ruang kontrol rakyat terhadap negara. Yang pertama tuh ada kedaulatan rakyat. Di Konstitusi Korea Selatan, kedaulatan rakyat ini disebut jelas di pasal 1 ayat 2, kekuasaan negara itu asalnya dari rakyat, bukan dari militer atau penguasa. Nah, ini kelihatan dari pemilihan presiden dan parlemen yang ditentukan langsung. Gerakan rakyat tahun 1987 juga bukti kalau rakyat itu punya peran besar dalam menentukan arah negara. Jadi pasalnya itu nggak cuma tulisan tapi benar-benar diterapkan gitu. Kedua tuh ada kontrak sosial. Kalau dilihat dari teori kontrak sosial, negara ada karena kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintahan boleh berkuasa selama masih dipercaya oleh rakyat. Di Korea Selatan, konsep ini terlihat jelas walau waktu Presiden Park Geun-hye dimakzulkan. Proses dimakzulkan ini adalah proses hukum dan politik untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatannya sebelumnya gitu. Dari jabatan sebelum masa jabatan itu berakhir. Nah, karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi dan melibatkan lembaga legislatif seperti DPR, kalau di Indonesia, di Korea Selatan itu disebut dengan Majelis Nasional Assembly, pembuat UU tertinggi dengan 300 anggota terpilih untuk masa jabatan 4 tahun. Untuk mengajukan usulan kelembagaan yang lebih tinggi seperti MPR, Majelis Nasional Daehan Minjangkoso, Badan Legislatif utama satu kamar pembuat UU tertinggi, berfungsi membuat hukum, menyetujui anggaran, dan mengawasi pemerintah untuk diputuskan dengan tujuan menjaga akuntabilitas negara. Rakyat merah, parlemen bergerak, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan. Jadi ketika pemerintah melanggar kepercayaan, kekuasaan bisa dicabut secara hukum. Yang ketiga itu ada pemesahan kekuasaan. Jadi konstitusi Korea Selatan tuh membagi kekuasaan negara ke 3 negara. Majelis Nasional sebagai legislatif diatur di pasal 40, presiden sebagai eksekutif diatur di pasal 66 yang menetapkan presiden itu sebagai kepala negara. Ada lembaga peradilan dijalankan sebagai eksekusi. Lembaga peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian ini penting supaya kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Yang keempat, ada negara hukum dan demokrasi. Korea Selatan juga negara hukum. Hal ini terlihat dari pasal 11 yang menjamin persamaan semua warga di hadapan hukum. Selain itu, pasal 10-37 itu mengatur tentang hak asasi manusia seperti hak atas martabat manusia, kebebasan berpendapat, dan berkebebasan berserikat. Negara wajib melindungi hak-hak ini, seperti hak atas martabat manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Negara wajib melindungi hak-hak ini, bukan dibatasi secara sewenang-wenang. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi, check and balance. Peran ini penting dalam menjaga konstitusi. Ada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 111. Mahkamah ini berwenang menguji UU, menyelesaikan sengketa, kewenangan lembaga negara, dan memutuskan pemakzulan presiden. Dan adanya lembaga ini, sistem host dan
balance berjalan dengan baik. Presiden bisa diawasi parlemen dan parlemen bisa dikoreksi oleh MK. Yang terakhir ada negara kesejahteraan. Itu Konstitusi Korea Selatan juga memuat prinsip negara kesejahteraan diatur dalam pasal 34 sampai 36 yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan sosial, berpendidikan, dan perlindungan tenaga kerja. Artinya negara tidak hanya mengatur kekuasaan tapi juga bertanggung jawab atas kehidupan rakyat. Jadi kesimpulannya itu Konstitusi Korea Selatan ini secara jelas memuat teori-teori kenegaraan melalui pasal-pasalnya. Yang membuat Korea Selatan kuat bukan hanya isi konstitusinya tetapi konstitusi dalam menjalankannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.